Suasana ruang tamu itu terasa lebih dingin daripada badai yang mengamuk di luar sana. Laras bersimpuh di lantai, mencoba menggapai kaki Farhan dengan jemari yang gemetar hebat, namun pria itu justru melangkah mundur seolah Laras adalah wabah yang menjijikan. Di samping wanita itu, kursi roda logam tergeletak terbalik, menjadi saksi bisu betapa kasarnya Farhan saat menghempaskannya hingga terjatuh. "Farhan, aku lumpuh karena menyelamatkan nyawamu," teriak Laras dengan suara parau yang pecah oleh isak tangis yang menyesakkan dada. Farhan sama sekali tidak peduli. Ia melemparkan map berisi surat cerai tepat ke wajah Laras, disusul koper pakaian yang ia tendang hingga terbuka di ambang pintu. "Aku tidak butuh beban sepertimu. Aku pengusaha sukses, aku butuh istri yang bisa berdiri anggun di sampingku, bukan wanita cacat yang hanya bisa merangkak di lantai," ucap Farhan dingin, tanpa setitik pun rasa iba. Kata-kata itu lebih tajam dari sembilu, menusuk tepat di jantung Laras yang hancur. Farhan membuangnya seperti sampah di saat Laras tak lagi memiliki siapa-siapa. Namun, Farhan tidak pernah menyangka bahwa hari ini, tepat di acara pernikahannya yang paling megah, Laras akan muncul kembali. Bukan untuk memohon belas kasihan, melainkan untuk berdiri tegak dan menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas seluruh masa depan dan kehormatan pria itu. Sebelum kita melihat bagaimana Laras membalikkan keadaan dan membuat Farhan menelan kesombongannya, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah keajaiban lainnya. Hujan badai yang mengguyur kota malam itu seolah menjadi simfoni duka bagi nasib Laras. Di atas aspal dingin yang basah, ia terbaring diam, membiarkan butiran air menghantam wajahnya yang pucat. Hanya beberapa meter di belakangnya, pintu gerbang rumah mewah yang selama 3 tahun ini ia anggap sebagai istana, baru saja tertutup rapat dengan dentuman keras. Farhan benar-benar melakukannya. Pria itu baru saja membuang Laras ke jalanan layaknya barang rongsokan yang sudah tidak memiliki nilai guna. Pikiran Laras melayang kembali ke kejadian tragis 1 tahun lalu. Ingatannya masih sangat tajam merekam detik-detik saat sebuah truk kehilangan kendali dan melaju ke arah mobil yang mereka kendarai. Tanpa berpikir panjang, Laras membanting setir ke arah kanan, membiarkan sisi pengemudi, sisi tempat ia berada, menanggung hantaman paling keras demi melindungi Farhan yang duduk di kursi penumpang. Farhan selamat tanpa luka berarti, namun Laras harus membayar keberaniannya dengan tulang belakang yang hancur. Vonis dokter sangat kejam, kelumpuhan permanen dari pinggang ke bawah. Awalnya, Farhan tampak seperti suami yang setia. Namun, seiring berjalannya waktu, topeng kesetiaan itu mulai retak. Pujian berubah menjadi cacian, dan perhatian berubah menjadi rasa jijik. Farhan, yang karir bisnisnya mulai meroket, merasa malu membawa istri di atas kursi roda ke pesta-pesta rekan bisnisnya. Laras dianggap sebagai beban, noda dalam citra pria sukses yang sedang Farhan bangun. Dan malam ini, penghinaan itu mencapai puncaknya. Farhan mengusir Laras hanya karena ia ingin segera membawa wanita baru, seorang sosialita cantik yang bisa berjalan tegak di sampingnya, ke dalam rumah itu. Laras mencoba menggerakkan lengannya yang gemetar, berusaha menyeret tubuhnya menuju koper pakaian yang kini sudah basah kuyup. Setiap inci pergerakannya adalah siksaan fisik dan mental. Ia merasa begitu rendah, begitu hancur, hingga rasanya mati di tengah hujan lebih baik daripada hidup tanpa martabat. Namun, saat harapannya nyaris padam, sebuah cahaya lampu mobil menembus kegelapan malam, menyilaukan pandangannya yang kabur oleh air mata. Sebuah mobil hitam tua berhenti tepat di sampingnya. Seseorang turun dengan tergesa-gesa, mengabaikan payung dan membiarkan dirinya basah kuyup demi menolong Laras. Non Laras. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Suara itu terdengar familiar. Itu adalah Pak Gunawan,
asisten pribadi sekaligus tangan kanan mendiang ayah Laras yang sudah lama menghilang setelah kematian ayahnya. Pak Gunawan dengan sigap mengangkat tubuh ringkih Laras dan memindahkannya ke kursi belakang mobil yang hangat. Sambil gemetar karena kedinginan dan syok, Laras hanya bisa terisak di bahu pria tua itu. "Tenang, Non. Bapak sudah mencari Non Laras kemana-mana," bisik Pak Gunawan dengan nada penuh kemarahan yang tertahan saat melihat koper yang berserakan. "Farhan, dia membuangku, Pak," tangis Laras pecah. Pak Gunawan menghela napas panjang, tatapannya menatap tajam ke arah rumah Farhan melalui kaca spion. "Dia akan menyesal, Non." Dia tidak tahu bahwa selama ini Non hanya sedang mengujinya. Tuan Besar meninggalkan lebih dari sekadar rumah ini untuk Non. Perusahaan teknologi medis yang sedang memimpin pasar dunia itu adalah milik Non Laras seutuhnya. Saatnya kita pulang ke rumah yang sebenarnya. Malam itu, di dalam mobil yang melaju membelah badai, benih dendam di hati Laras mulai tumbuh menjadi sebuah kekuatan baru. Ia mungkin kehilangan kakinya malam itu, tapi di bawah bimbingan Pak Gunawan, ia baru saja menemukan kembali tahtanya yang hilang. Dinding laboratorium medis di Zurich itu berwarna putih bersih, namun bagi Laras, ruangan itu terasa seperti medan perang tempat ia bertaruh nyawa setiap harinya. Sudah 6 bulan berlalu sejak malam kelam di bawah guyuran hujan itu. Di bawah pengawasan ketat Pak Gunawan dan tim dokter terbaik dunia, Laras memulai sebuah proyek ambisius yang belum pernah dilakukan sebelumnya, menggunakan dirinya sendiri sebagai subjek uji coba untuk teknologi Neuralink Bridge, sebuah penemuan revolusioner dari perusahaan peninggalan ayahnya yang mampu menyambungkan kembali saraf tulang belakang yang terputus melalui sinyal bioelektrik. Setiap pagi, Laras harus menjalani prosedur yang menyiksa. Jarum-jarum mikro ditanamkan ke sepanjang tulang belakangnya, mengirimkan kejutan listrik kecil untuk merangsang saraf yang telah lama mati. Rasa sakitnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, seolah ada ribuan jarum panas yang menusuk sumsum tulangnya secara bersamaan. Seringkali Laras berteriak hingga suaranya habis, tubuhnya mengejang di atas meja operasi, sementara keringat dingin membasahi seluruh pakaiannya. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, bayangan wajah Farhan yang memandangnya dengan jijik muncul di benaknya. Ia ingat betapa ringannya kaki pria itu saat menendang kopernya ke jalanan. Rasa sakit di hatinya ternyata jauh lebih hebat daripada sengatan listrik di punggungnya. Satu langkah lagi, Non Laras. Fokus pada sinyalnya, suara Pak Gunawan terdengar tenang namun tegas melalui interkom. Laras berdiri di dalam rangka besi penyangga, exoskeleton, yang menopang tubuh ringkihnya. Matanya terpejam rapat, dahinya berkerut dalam konsentrasi yang luar biasa. Ia mencoba memvisualisasikan jempol kakinya bergerak. Peluh bercucuran, membasahi bulu matanya. Selama berminggu-minggu, tidak ada hasil apapun. Kakinya tetap diam, dingin, dan tak bernyawa. Namun, pada suatu Selasa yang sunyi, sebuah keajaiban kecil terjadi. Monitor sensor saraf di sampingnya tiba-tiba berkedip hijau. Ujung jari kaki kanan Laras berkedut pelan. Hanya 1 milimeter. Namun getaran kecil itu sanggup membuat seluruh tim peneliti di ruangan itu menahan napas. Keberhasilan kecil itu menjadi bahan bakar baru bagi Laras. Ia mulai memaksa tubuhnya melampaui batas kewajaran. Jika dokter menyarankan latihan 2 jam, Laras melakukannya 6 jam. Ia sering terjatuh, terjerembab dengan wajah menghantam lantai hingga bibirnya pecah dan berdarah. Namun ia menolak dibantu. Dengan sisa tenaga di lengannya, ia menyeret tubuhnya kembali ke palang sejajar, menarik dirinya berdiri, dan mencoba lagi. Ia bukan lagi Laras yang lemah dan penurut, matanya kini memancarkan api tekad yang dingin dan mematikan. Di sela-sela terapi fisik yang brutal,
Pak Gunawan mulai melatih Laras untuk mengambil alih kendali perusahaan. Di ruang pemulihan, Laras tidak lagi menonton televisi, melainkan mempelajari laporan keuangan, strategi akuisisi, dan peta persaingan bisnis global. Ia menemukan fakta yang mengejutkan, perusahaan Farhan ternyata sedang berada di ujung tanduk. Farhan telah melakukan ekspansi yang ceroboh dan kini sangat bergantung pada suntikan dana dari investor misterius. Laras tersenyum tipis saat melihat nama perusahaan cangkang yang dikelola Pak Gunawan terdaftar sebagai calon investor tunggal tersebut. Biarkan dia merasa di atas angin sebentar lagi, Pak, ucap Laras sambil memijat kakinya yang mulai merasakan sensasi geli, tanda sarafnya mulai berfungsi kembali. Biarkan dia merayakan kemenangannya dengan wanita itu. Aku ingin dia merasa telah memiliki segalanya, sebelum aku datang dan mengambil semua itu darinya tanpa sisa. 1 tahun berlalu. Laras kini bisa berdiri tanpa bantuan alat penyangga. Langkahnya memang belum secepat dulu, namun setiap pijakan kakinya di atas lantai terasa begitu mantap dan penuh wibawa. Rambutnya yang dulu kusam kini tertata rapi, wajahnya memancarkan kecantikan yang tajam dan intimidatif. Ia bukan lagi wanita yang bisa dibuang. Ia adalah predator yang sedang menunggu saat yang tepat untuk menerkam mangsanya. Saat sebuah email undangan pernikahan mewah masuk ke kotak masuknya, sebuah penghinaan yang sengaja dikirim oleh asisten Farhan atas perintah pria itu, Laras tidak menangis. Ia justru menyesap teh hangatnya dengan tenang, menatap gaun VVIP berwarna hitam emas yang sudah disiapkan di sudut ruangan. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di pusat kota Jakarta yang sibuk, Farhan sedang berdiri di balkon kantor barunya, menyesak cerutu mahal dengan senyum kepuasan yang tak pernah lepas dari wajahnya. Bagi dunia luar, Farhan adalah simbol kesuksesan yang tak terbendung. Ia baru saja mengumumkan pertunangannya dengan Siska, seorang sosialita berpengaruh sekaligus putri dari salah satu taipan properti terbesar di negeri ini. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua hati, melainkan sebuah transaksi bisnis besar-besaran yang akan menyelamatkan perusahaan Farhan dari jurang kebangkrutan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dari publik. Farhan menatap tumpukan undangan fisik yang berlapis emas di atas meja mahagoninya. Kirimkan 1 ke alamat lama Laras, perintahnya pada asisten pribadinya dengan nada santai namun penuh kebencian. Pastikan dia menerima versi digitalnya juga melalui email. Aku ingin dia melihat apa yang hilang dari hidupnya karena dia tidak berguna lagi. Si asisten sempat ragu. Tuan, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Kita bahkan tidak tahu di mana dia sekarang sejak malam itu. Farhan tertawa kecil, suara tawa yang kering dan dingin. Biarkan dia tahu bahwa di saat dia mungkin masih merangkak di lantai atau membusuk di panti jompo, aku sedang merayakan kemenangan di puncak dunia. Itu adalah pelajaran terakhir untuknya karena telah berani menjadi beban dalam hidupku. Farhan merasa sangat yakin bahwa Laras kini hanyalah sisa-sisa manusia yang hancur, seseorang yang tidak akan pernah bisa bangkit lagi setelah ia buang. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, di sebuah suite mewah di Zurich, Laras sedang duduk menghadap layar monitor berukuran besar. Ia tidak lagi duduk di kursi roda logam yang berdecit, ia duduk di kursi kerja ergonomis dengan postur tubuh yang tegak dan berwibawa. Rambut hitamnya kini dipotong model sharp bob yang membingkai wajahnya yang semakin tirus namun terlihat sangat kuat. Laras yang penuh belas kasihan telah mati. Yang tersisa adalah seorang wanita dengan mata yang memancarkan kecerdasan tajam dan ketenangan yang mengintimidasi. Sebuah notifikasi email masuk. Subjeknya terbaca jelas. The Royal Wedding of Farhan Siska. Laras membuka email itu. Desainnya sangat megah, penuh dengan foto-foto prewedding Farhan yang terlihat sangat sombong, bersanding dengan Siska yang memakai gaun berlian.
Ada sebuah catatan kecil yang terselip di bagian bawah email yang jelas ditulis secara personal oleh Farhan. Semoga kamu punya cukup uang untuk sekadar memesan taksi dan melihat kemegahan ini dari luar gedung. Pak Gunawan, yang berdiri di belakang Laras, mengepalkan tangannya hingga buku-bukunya memutih. Pria itu benar-benar tidak memiliki hati nurani, Non. Apakah perlu saya batalkan akuisisi perusahaannya sekarang juga? Laras justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Jangan sekarang, Pak Gunawan. Mematikan api saat masih kecil itu mudah. Aku ingin dia berada di atas altar, di depan semua orang penting di negeri ini, merasa bahwa dia adalah raja dunia. Itulah saat di mana jatuhnya akan terasa paling menyakitkan. Laras bangkit dari kursinya. Ia melangkah perlahan menuju jendela besar yang memperlihatkan pemandangan pegunungan Alpen. Setiap langkahnya kini stabil, tanpa getaran, tanpa bantuan. Ia telah menguasai kembali tubuhnya, dan kini saatnya menguasai kembali dunianya. Ia mengambil undangan fisik yang dikirimkan Pak Gunawan, undangan VVIP atas nama CEO Global Medtech Corporation, yang ternyata adalah perusahaan miliknya sendiri yang akan menjadi sponsor utama acara tersebut. Farhan tidak pernah tahu bahwa investor misterius yang selama ini memberinya harapan hidup adalah mantan istri yang ia usir di tengah hujan. Dia tidak tahu bahwa setiap sen yang ia gunakan untuk dekorasi pernikahan mewah itu berasal dari kantong wanita yang ia sebut beban. Laras menatap bayangan dirinya di kaca. Ia melihat seorang pemenang, bukan lagi seorang korban. Siapkan jet pribadinya, Pak Gunawan, ucap Laras dengan suara yang tenang namun penuh otoritas. Kita akan menghadiri pernikahan itu. Bukan sebagai mantan istri yang terbuang, tapi sebagai orang yang memegang leher bisnisnya. Aku ingin melihat wajahnya saat dia menyadari bahwa wanita yang tidak bisa berjalan ini, kini adalah orang yang menentukan apakah dia bisa tetap bernapas di dunia bisnis atau hancur menjadi debu. Persiapan pun dimulai. Laras memilih sebuah gaun khusus yang dirancang dengan teknologi serat optik halus yang akan memberikan efek kilau elegan, menyembunyikan penyangga saraf kecil yang masih tertanam di balik kulit punggungnya. Ia tidak hanya akan datang, ia akan menjadi pusat gravitasi di ruangan itu. Babak penghinaan telah usai, dan kini babak pembalasan yang elegan siap dipentaskan. Aula ballroom hotel bintang 5 itu telah disulap menjadi sebuah taman kristal yang luar biasa megah. Ribuan bunga lili putih segar didatangkan langsung dari Belanda, menghiasi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma harum yang memabukkan sekaligus mengintimidasi. Di atas altar yang dikelilingi lampu gantung seharga miliaran rupiah, Farhan berdiri tegak. Ia mengenakan tuxedo hitam custom made yang mempertegas bahunya yang lebar. Senyumnya penuh kemenangan, berkali-kali ia menyalami para menteri, pengusaha, dan sosialita yang hadir. Baginya, malam ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah upacara pengukuhan statusnya sebagai salah satu elit bisnis yang tak tersentuh. Namun, di balik senyum itu, Farhan sedikit gelisah. Investor utama dari Global Medtech Corporation, perusahaan raksasa yang memegang napas bisnisnya, dikabarkan akan hadir secara langsung. Farhan belum pernah bertemu dengan sosok ini. Selama ini, segala urusan hanya dilakukan melalui Pak Gunawan atau perwakilan resmi lainnya. Ia ingin memberikan kesan sempurna agar pendanaan perusahaannya tetap mengalir lancar. Tepat saat pembawa acara baru saja memulai sambutan, suasana riuh di dalam aula mendadak hening. Pintu ganda raksasa di ujung karpet merah terbuka lebar. Protokol keamanan hotel yang biasanya kaku kini membungkuk sangat rendah, memberikan jalan bagi seorang tamu yang baru saja tiba. Sebuah sosok wanita melangkah masuk. Ia tidak datang dengan kursi roda. Ia berjalan dengan langkah yang begitu tenang,
begitu anggun, dan setiap pijakan hak sepatunya di atas lantai marmer bergema seperti detak jantung yang tertunda. Wanita itu mengenakan gaun sutra hitam dengan aksen emas yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan sosok yang atletis namun feminin. Wajahnya setengah tertutup oleh veil tipis yang misterius, namun aura otoritas yang terpancar darinya membuat semua tamu menahan napas. Farhan, yang berdiri di atas altar, menyipitkan mata. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang karena alasan yang tidak ia mengerti. Postur itu, cara berjalan itu, rasanya sangat akrab, namun otaknya menolak mentah-mentah sebuah kemungkinan yang dianggapnya mustahil. Tidak mungkin dia, batin Farhan meyakinkan diri sendiri. Laras sudah hancur. Dia pasti sudah mati atau membusuk di sudut kota yang kumuh. Laras terus melangkah, mengabaikan bisik-bisik kagum dari para tamu yang terpesona oleh kecantikannya yang tajam. Di belakangnya, Pak Gunawan berjalan dengan langkah tegap, membawa sebuah kotak beludru hitam. Saat Laras sampai di barisan terdepan, tepat di bawah altar, ia berhenti dan perlahan membuka veil tipisnya. Dunia seolah berhenti berputar bagi Farhan. Wajah di depannya adalah wajah wanita yang setahun lalu ia lempar ke jalanan saat hujan badai. Namun, mata itu, mata Laras yang dulu selalu memancarkan kelembutan dan kepatuhan, kini telah berubah menjadi dua bilah pedang yang dingin dan berkilat. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan di sana. Yang ada hanyalah kekuatan murni yang menghancurkan. Siska, sang mempelai wanita, menyenggol lengan Farhan dengan bingung. "Sayang, siapa wanita ini? Kenapa dia menatapmu seperti itu?" Farhan tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa kering, seolah seluruh pasokan oksigen di ruangan itu telah disedot habis. Laras, bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar, gemetar karena kombinasi rasa tidak percaya dan ketakutan yang mendalam. Laras tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat elegan namun mematikan. Ia tidak berteriak, ia tidak membuat keributan. Ia justru membungkuk kecil dengan sopan, seolah sedang menyaparekan bisnis biasa. "Selamat atas pernikahanmu, Farhan. Aku datang sesuai undanganmu. Kau bilang, kau ingin aku melihat kemegahan ini, bukan?" Suara Laras terdengar jernih dan berwibawa, memenuhi keheningan aula. Para tamu mulai saling berpandangan, menyadari ada drama yang jauh lebih besar daripada sekadar pernikahan mewah yang sedang terjadi. Farhan mencoba memaksakan tawa, berusaha menguasai keadaan di depan para kolega pentingnya. "Bagaimana? Bagaimana mungkin kau bisa berdiri? Kau seharusnya masih merangkak di lantai sesuai keinginanmu," potong Laras dengan nada yang tetap tenang. Ia melangkah satu tahap lebih dekat ke altar, membuat Farhan mundur selangkah secara naluriah. "Sayangnya, Tuhan dan teknologi memiliki rencana lain untukku. Dan sepertinya, aku juga memiliki rencana lain untuk masa depan bisnismu malam ini." Laras menoleh ke arah Pak Gunawan, yang segera membuka kotak beludru tersebut di hadapan Farhan. Di dalamnya bukan berisi kado pernikahan, melainkan tumpukan dokumen resmi dengan stempel merah besar. Mata Farhan membelalak saat melihat logo perusahaan di atas dokumen tersebut. Itu adalah surat pembatalan investasi dan pengambil alihan aset perusahaan Farhan secara paksa. "Aku bukan hanya tamu VVIP di sini, Farhan," ucap Laras sambil menatap mata Farhan yang kini mulai berkaca-kaca karena panik. "Aku adalah pemilik tunggal dari setiap jengkal gedung tempatmu berdiri sekarang. Dan mulai detik ini, aku adalah orang yang memutuskan apakah kau masih memiliki tempat di dunia bisnis ini, atau kau akan kembali ke tempat asalmu, pecundang yang tidak punya apa-apa." Seluruh aula meledak dalam kegemparan. Farhan jatuh terduduk di atas altar,
Harga dirinya hancur berkeping-keping di depan semua orang yang ingin ia buat terkesan. Laras berdiri tegak, tak tergoyahkan, seolah sedang memakai mahkota yang dulu pernah dirampas darinya. Babak pemalasan telah mencapai puncaknya, dan Farhan baru saja menyadari bahwa ia telah membangun istananya di atas tanah milik wanita yang ia hianati. Suasana di dalam ballroom yang semula megah kini berubah mencekam, layaknya pengadilan yang sedang menjatuhkan vonis mati. Farhan masih terduduk lemas di atas anak tangga altar, tangannya gemetar hebat saat memegang dokumen pembatalan investasi yang diberikan Laras. Di hadapannya, Siska, wanita yang seharusnya menjadi tiketnya menuju kasta tertinggi, melepaskan genggaman tangannya dengan kasar. Wajah cantik Siska memerah karena malu dan marah setelah menyadari bahwa pria yang ia pilih hanyalah seorang penipu yang nyaris bangkrut. Jadi benar, Farhan? Perusahaanmu itu kosong? Teriak Siska, suaranya melengking memecah keheningan. Kau membohongiku dan ayahku. Tanpa menunggu jawaban, Siska melepaskan tiara berliannya, melemparkannya ke arah Farhan, dan berlari meninggalkan altar. Langkahnya diikuti oleh keluarga besarnya yang memandang Farhan dengan tatapan hina. Laras berdiri hanya beberapa jengkal dari Farhan, menatap pria itu dari ketinggian. Tidak ada rasa puas yang meluap-luap di wajahnya, hanya ketenangan dingin yang jauh lebih menakutkan. Kau bilang aku beban, Farhan? Ucap Laras, suaranya tenang namun tajam. Kau bilang pengusaha sukses sepertimu butuh istri yang bisa berdiri anggun. Sekarang, lihatlah dirimu. Kau tidak bisa berdiri, bukan karena kakimu lumpuh, tapi karena mentalmu yang kerdil. Farhan mendongak, matanya merah dan basah oleh air mata keputusasaan. Laras, tolong, aku tidak tahu kalau itu kau. Aku hilaf. Tolong jangan batalkan investasinya. Aku bisa kehilangan semuanya. Farhan mencoba meraih ujung gaun Laras, sebuah gestur yang sangat ironis mengingat setahun lalu Laraslah yang melakukan hal serupa di lantai rumah mereka. Laras menarik gaunnya menjauh dengan ekspresi jijik. Kau sudah kehilangan semuanya sejak malam kau membuangku di bawah hujan, Farhan. Malam itu, kau membuang keberuntunganmu. Malam itu, kau membuang satu-satunya orang yang rela hancur demi menyelamatkan nyawamu. Laras memberi isyarat kepada Pak Gunawan. Mulai besok, seluruh aset rumah, kendaraan, dan kantor yang kau tempati akan disita atas nama Global Medtech Corporation. Kau punya waktu 12 jam untuk mengemasi pakaianmu, sama seperti waktu yang kau berikan padaku dulu. Farhan jatuh tertelungkup di atas karpet merah, terisak keras di depan ratusan tamu undangan yang kini sibuk mengabadikan kehancurannya dengan kamera ponsel mereka. Para menteri dan pengusaha besar yang tadinya berebut menyalaminya, kini menjauh seolah Farhan adalah sampah yang tak layak disentuh. Laras tidak menoleh lagi. Ia berbalik dan melangkah dengan sangat tenang keluar dari aula. Setiap langkahnya adalah pernyataan kemenangan atas takdir yang pernah mencoba menghancurkannya. 6 bulan setelah kejadian di pernikahan itu, dunia bisnis masih membicarakan tentang kebangkitan ajaib Laras. Namun, bagi Laras, kemenangan sejati bukanlah pada harta yang kembali atau kehancuran Farhan. Kemenangan sejatinya adalah saat ia bisa berdiri di taman belakang rumah barunya, menghirup udara pagi tanpa bantuan alat penyangga saraf lagi. Ia telah benar-benar pulih, luar dan dalam. Laras menatap matahari terbit dengan senyum tulus yang sudah lama hilang dari wajahnya. Ia belajar bahwa luka bukan untuk diratapi, tapi untuk dijadikan pondasi bangunan yang lebih kuat. Farhan kini dikabarkan hidup dalam kemiskinan, dikejar oleh hutang-hutang lama yang tak mampu ia bayar, sementara Laras terus terbang tinggi sebagai pemimpin industri medis, menciptakan teknologi untuk membantu ribuan orang lumpuh lainnya agar bisa berjalan kembali.
Dunia memang berputar dengan cara yang misterius, bisik Laras pada dirinya sendiri. Terkadang, kita harus dibuang ke titik terendah hanya untuk menyadari bahwa kita punya sayap untuk terbang lebih tinggi dari siapapun. Kisah Laras mengajarkan kita bahwa pengkhianatan mungkin bisa merampas apa yang kita miliki, tapi tidak akan pernah bisa merampas siapa diri kita sebenarnya. Jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang jatuh, karena ketika mereka bangkit, mereka mungkin menjadi orang yang memegang kunci masa depanmu. Tetaplah melangkah, meski harus merangkak terlebih dahulu, karena keajaiban selalu berpihak pada mereka yang menolak untuk menyerah.